Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya dari mata kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak. Maaf sebelumnya kalau suaranya tidak bagus ya karena saya sedang sakit. Oke, langsung saja kita lihat materi pada pertemuan kali ini. Kita masih melanjutkan materi dari pertemuan yang kedua kemarin ya, mengenai software requirement, what, why, dan who ya di bagian 2. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan masalah requirement management dan development. Jadi requirement engineering itu ada dua kegiatan yang dilakukan gitu ya. Yang pertama itu kita namakan dengan requirement development. Artinya di sini kita akan membangun suatu proses requirement. Jadi requirement itu dilakukan dengan 4 tahapan ya. Yang pertama kita lakukan elisitasi dulu. Lalu hasil elisitasi kita lakukan analisis. Dari hasil analisis kita lakukan specification untuk membuat fungsi apa saja yang ada pada aplikasi. Lalu hasilnya kita validasi. Ya. Lalu agar keempat hal ini dapat dilakukan dengan baik kita butuh requirement management. Gitu ya. Bagaimana cara kita mengelola requirement ini agar requirement yang dihasilkan itu bisa sesuai dan bisa dilanjutkan ke fase berikutnya. Baik, kita mulai dulu dengan yang pertama yaitu requirement development. Yang pertama adalah elicitation ya. Jadi elicitation ini bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya kebutuhan itu akan diimplementasikan ke dalam suatu perangkat lunak. Nah, caranya bisa bermacam-macam seperti wawancara gitu ya, mengadakan workshop, menganalisa dokumen, membuat prototipe dan yang lainnya. Nah, jadi di sini ada beberapa cara yang nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara interview yang baik gitu ya, lalu bagaimana cara melakukan workshop secara teknis, bagaimana menganalisis dokumen dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diketahui adalah tahap elicitation ini adalah tahapan di mana kita harus menangkap apa yang dibutuhkan oleh user ya, dan kemudian kebutuhan itu akan menjadi solusi dalam bentuk perangkat lunak. Yang harus kita ingat adalah solusinya adalah perangkat lunak ya. Jadi bisa jadi nanti user akan mengutarakan keluhan-keluhannya dia dan bagaimana keluhan itu bisa diatasi oleh perangkat lunak. Nah, ada beberapa best practice gitu yang dilakukan di elicitation ini, baik itu untuk interview, workshop dan lain-lain. Jadi ada key actionnya di sini. Jadi ada beberapa kunci yang bisa kita pegang gitu ya untuk mensukseskan ya proses elicitation ini. Yang pertama adalah identifying the products expected user classes and other stakeholders. Itu artinya kita bisa melakukan identifikasi awal seperti apa sih produk yang diinginkan oleh user dan para stakeholder. Ya, di awal kita udah tahu bahwa kita bisa apa meramalkan lah ibaratnya mereka itu kira-kira butuh produk yang seperti apa sih. Nah, kita bisa menawarkan memberitahukan ke mereka apakah benar produk yang diinginkan itu adalah seperti ini. Jadi kita akan membahas mengenai ekspektasinya mereka terhadap produk yang akan yang akan jadi nanti. Lalu yang berikutnya kita dapat mengerti apa saja tugas-tugas dari user gitu ya. Kalau misalnya di bagian keuangan misalnya, nah kita bisa tahu di bagian keuangan itu ngapain aja sih. Misalnya di bagian keuangan itu tugasnya adalah merekap gaji misalnya, terus merekap bonus, membuat laporan keuangan bulanan misalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya kita harus mengerti apa saja yang mereka butuh, yang mereka kerjakan ya, dan apa saja tujuan mereka dalam mengerjakan itu. Dan adakah relasi antara apa yang mereka kerjakan itu dengan tujuan bisnis dari perusahaan? Sehingga nanti kita dengan mudah bisa
menciptakan suatu fungsi atau fitur, di mana fitur-fitur itu juga nanti akan mendukung dari bisnis perusahaan tersebut gitu ya. Nah jadi, yang kedua itu kuncinya adalah kita memahami apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh user. Yang ketiga adalah, kita harus bisa mempelajari ya tentang lingkungan-lingkungan apa yang, tentang lingkungan dari pekerjaan user. Artinya ketika aplikasi ini mungkin akan dibuat, kira-kira user bisa menerima nggak penggunaan aplikasi ini gitu ya. Atau, mungkin ada suatu pekerjaan user ya, ada suatu yang user kerjakan di organisasi, di mana yang dikerjakan itu ternyata tidak butuh aplikasi gitu ya. Nah kita harus pahami segala environment yang terjadi, pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi, bisa jadi tidak semua bagian dalam organisasi itu membutuhkan aplikasi sebagai solusi gitu ya. Ataupun kalau memang butuh hanya bagian kecil aja gitu ya, tidak semua bagian itu menggunakan aplikasi. Nah ini, tetap harus disesuaikan lagi gitu ya dengan kebutuhan-kebutuhan dari organisasi tersebut. Lalu yang, keempat itu kita bisa, bertanya gitu ya atau melakukan, eee, wawancara dengan beberapa orang, di mana orang-orang itu memang mengerti apa pekerjaan mereka. Ya kadang kala memang di suatu divisi perusahaan misalnya di divisi marketing gitu ya, ada 20 orang marketing misalnya. Belum tentu 20 itu mengerti apa yang mereka butuhkan, dalam bentuk solusinya nanti adalah aplikasi atau perangkat lunak gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu sih bertanya pada 20-20-nya gitu ya, kita tidak perlu wawancarain 20-20-nya, tapi yang kita wawancarai adalah orang-orang yang, represent ya. Represent itu artinya yang dapat memberikan suatu gambaran gitu ya. Kalau divisi marketing ini kira-kira ngapain aja, kemudian butuhnya apa terhadap perangkat lunak nantinya. Nah, jadi, karena memang tidak banyak orang yang mengerti terhadap job job desk mereka gitu ya dalam suatu departemen di suatu organisasi. Nah, di sini ada 2 pendekatan untuk masalah elicitation gitu ya. Ada pendekatan, usage centric, pendekatan secara penggunaan aplikasi dan, product centric, pendekatan secara produk. Jadi ada yang orang itu ya apa, ada ya, cara bertanya itu yang, terkait mengenai masalah kebutuhan gitu ya, atau pertanyaan itu yang ke arah produk. Ini ada 2 pendekatan sih gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin user centric atau pendekatan, wawancara ya contohnya tadi, wawancara secara penggunaan, maka kita bisa bertanya, bagaimana sih nantinya, masalah-masalah user, lalu masalah itu berubah menjadi kebutuhan dan menjadi solusi gitu ya, di mana nanti solusi itu akan dibentuk, eee, menjadi suatu fungsi aplikasi gitu ya. Jadi kita akan berusaha bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan user dalam bentuk, fungsi-fungsi dari suatu aplikasi. Nah, kalau product centric itu nanti berfokusnya pada, fitur-fitur yang nanti akan mendukung ya pada, suatu bisnis ya. Artinya kalau misalnya organisasi lain memiliki fitur A, maka kita juga harus memiliki fitur A. Karena apa? Fitur A itu ternyata fitur yang, modern misalnya, atau fitur yang mutakhir, jadi kita harus punya juga misalnya gitu. Nah, jadi dia lebih ke arah ngomongin produk. Atau apabila memang aplikasi yang dibangun itu adalah produk yang misalnya saya pemilik, aplikasi e-commerce, lalu saya ingin membuat e-commerce sebagai produk saya gitu ya, maka bisa jadi saya ingin membuat e-commerce yang sama seperti Tokopedia gitu ya, Bukalapak dan lain-lain ya, fitur-fiturnya. Karena fitur-fitur itulah yang bisa jadi saya menganggap membawa nama besar dari Tokopedia dan Bukalapak ya. Nah, itu berarti kita berorientasinya pada produk ya. Artinya fungsi-fungsi yang kita akan buat itu kita lihat dari aplikasi-aplikasi yang serupa. Nah, cuman memang resikonya adalah, kalau product centric
bisa jadi nanti fitur yang kita buat itu ternyata jarang dipakai gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Nah, sebaiknya memang setiap organisasi itu kan memiliki visi misi yang berbeda ya. Maka sebaiknya kita harus mengerti pertama kali adalah mengerti tujuan bisnis dulu, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan kedua kemarin ya, bahwa yang pertama itu adalah business requirement, artinya kita harus pahami dulu kebutuhan bisnis, lalu yang kedua user requirement, baru yang ketiga adalah functional requirement, yaitu fungsi dari perangkat lunak yang kita bangun. Jadi memang sebaiknya kita bisa mengerti tujuan bisnis dulu gitu ya. Dan kita mengerti apa yang diinginkan oleh user atau user goal gitu ya. Baru nanti kalau misalnya ada suatu tambahan fitur gitu ya, maka kita bisa dekatin ya, kita bisa melakukan pendekatan antara kebutuhan dengan fitur yang mutakhir itu. Sehingga nanti fitur itu kita buat sebagus mungkin, kita buat secanggih mungkin, tapi memang fitur itu menjadi fitur andalan yang memang akan sering digunakan oleh user gitu ya. Jadi tidak sia-sia fitur itu dibuat. Karena memang fitur yang canggih itu atau fitur yang mutakhir itu memang memiliki harga yang berbeda gitu ya daripada kita cuma ngomongin create, read, update, delete aja gitu. Ya fitur itu sebenarnya ya CRUD juga sih ya, create, read, update, delete juga, cuman dia itu memiliki nilai tambah gitu ya ketika dia dijalankan. Misalnya ada fitur untuk membuat menampilkan rekomendasi barang pada e-commerce, di mana rekomendasi barang itu disesuaikan dengan minat daripada user terkait. Artinya setiap orang itu akan direkomendasikan secara berbeda-beda. Itu kan bagian dari CRUD ya. Itu kan bagian dari read ya. Atau kalau teknisnya kita lakukan query gitu ya. Namun query seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu yang membuat dia berbeda ya daripada CRUD yang biasa. Nah, dua pendekatan ini bisa dilakukan secara bersamaan ya. Jadi bisa jadi kita pertama lakukan wawancara dulu terhadap kebutuhan-kebutuhan perangkat lunaknya nantinya ke user. Kemudian dari sudut pandang yang lain kita lihat ada nggak fitur-fitur yang memang mutakhir gitu ya, di mana fitur tersebut itu memang sesuai dengan apa yang user butuhkan. Jadi bisa dua pendekatan ini kita lakukan secara bersamaan. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah kita lakukan elisitasi gitu ya, wawancara dan lain-lain, maka hasilnya itu harus kita analisis terlebih dahulu. Ya, artinya setiap requirement yang kita tangkap tadi harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Artinya misalnya kita mendengarkan user story misalnya dari Departemen Keuangan ya. Kami ingin bertanya mengenai kegiatan Bapak sehari-hari, misalnya dari awal bulan sampai akhir bulan itu ngapain aja. Nanti dia akan cerita gitu ya. Lalu yang kedua saya ingin bertanya mengenai pekerjaan Bapak dari awal bulan sampai akhir bulan, apa kendalanya gitu ya dari yang diceritakan tadi. Kita dengerin dulu ya. Nah, dari situ kita analisa apakah benar gitu ya yang diceritakan melalui user story tadi itu memang terjadi ya. Atau kalau kita mewawancarain kepala keuangannya misalnya di Departemen Keuangan gitu ya. Kita tanyakan misalnya tiap bulan itu laporan seperti apa saja yang dibuat ya. Lalu kita tanyakan ada nggak kendala-kendala yang terjadi saat membuat laporan gitu ya. Nah, kita harus tanyakan itu gitu ya. Nah, kemudian dari hasil wawancara tadi, semuanya itu tadi kita analisa dulu gitu ya. Apakah memang kendala-kendala yang terjadi ini benar adanya gitu ya dan memang masih sesuai dengan prosedur dari apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu kan memiliki SOP biasanya ya, standar operasional prosedur. Jangan-jangan nanti mereka bekerja ini di luar SOP ya. Jadi tidak mungkin kita membuat aplikasi tapi aplikasi yang kita buat itu di luar SOP dari perusahaan ya. Nah, ada beberapa aktivitas yang kita bisa lakukan di analisa gitu ya. Yang pertama adalah kita menganalisa informasi yang kita dapatkan dari user untuk diterjemahkan lagi menjadi functional requirement gitu ya. Lalu kita bisa sesuaikan
apa hasil wawancara tadi terkait dengan bisnis rule ya dan informasi lainnya. Ya artinya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita tidak boleh membuat aplikasi di luar SOP dari perusahaan gitu ya. Jadi kita harus bisa menganalisa mana yang memang menjadi kendala, yang memang dibutuhkan atau jangan-jangan user itu hanya menginginkan suatu fungsi, tapi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia aja. Nah, biasanya user itu kan menjelaskan suatu kebutuhan itu secara global ya, secara umum. Nah, maka kita bisa dekomposisikan kebutuhan mereka menjadi bentuk yang lebih detail gitu ya. Jadi dari high level menjadi appropriate level. Jadi lebih detail gitu ya. Kemudian yang ketiga kita bisa melihat apakah ada suatu fungsi di mana fungsi itu tergantung pada fungsi yang lain gitu ya. Jadi misalnya dia menjelaskan suatu rangkaian prosedur pekerjaan misalnya. Nah, lalu adakah pekerjaan yang dikerjakan namun itu harus menunggu pekerjaan yang lain selesai dulu misalnya gitu ya. Kemudian kita harus bisa mengamati masalah quality gitu ya. Jadi masalah kualitas-kualitas yang memang harus dijaga dalam suatu pekerjaan misalnya untuk masalah gaji gitu ya, pembayaran gaji misalnya. Nah, pembayaran gaji itu hanya boleh diketahui oleh personal karyawan aja ya. Jadi yang lain tidak boleh tahu misalnya. Nah, maka sifat dari gaji itu adalah private gitu ya. Jadi tidak boleh diketahui oleh pegawai yang lain misalnya. Atau bahkan orang keuangan pun tidak boleh tahu gitu ya mengenai gaji karyawannya ya bisa jadi gitu ya. Ya macam-macam itu ya itu tergantung dari SOP perusahaan. Kemudian dari requirement yang ada, apakah nanti akan sesuai dengan sistem arsitektur yang direncanakan sebelumnya. Jadi kita harus lihat dulu dari sistem arsitektur mengenai requirement dari perangkat lunaknya. Jangan-jangan yang diminta itu tidak sesuai dengan arsitektur aplikasinya. Misal nih yang diminta itu adalah absen misalnya. Ternyata yang dibutuhkan itu adalah absen pakai biometrik fingerprint. Sementara dalam sistem arsitektur tidak terdefinisi bahwa absensi itu pakai biometrik, tapi pakai barcode, pakai kartu misalnya hanya pakai tap ya, pakai kartu di tap. Nah, artinya kan tidak sesuai dengan sistem arsitektur gitu ya. Lalu kemudian dari sekian banyak kebutuhan user yang tadi kita tentukan, ya kita analisa dulu mana yang menjadi prioritas. Ya kadangkala dari semua requirement itu yang muncul duluan itu yang tidak prioritas, tapi berdasarkan kayak ingin memudahkan pekerjaan sehari-hari aja gitu ya. Nah, kita bisa lihat mana yang merupakan prioritas, mana yang bukan gitu ya. Kemudian kita harus bisa menganalisa mana requirement yang memang benar-benar menjadi kebutuhan atau requirement yang tidak terlalu penting gitu ya. Nah, kita harus bisa lihat eh, gapnya antara kedua itu gitu ya. Ya, agar nanti yang tidak terlalu penting itu entah kita bisa hilangkan gitu ya, entah memang kita bisa masukkan dalam requirement yang lain gitu ya. Jadi bisa jadi requirement itu ternyata tidak terlalu penting. Biasanya sih requirement yang tidak terlalu penting itu ya memang hanya apa untuk mempermudah pekerjaan mereka aja gitu ya. Misalnya nih, eh, kalau bisa dibuatkan nanti fungsi untuk menilai secara otomatis misalnya gitu ya. Atau fungsi untuk apa yang nggak penting ya contohnya ya. Masalah ini aja deh, buatkan layout misalnya masalah layout. Sebaiknya kalau membuka PDF itu langsung dari browser aja, tidak perlu dialihkan ke PDF reader misalnya. Nah itu kan tidak terlalu penting ya requirement-nya gitu ya. Ya karena mau dibuka langsung di PDF melalui browser atau mau membuka di PDF apa di PDF Adobe Adobe PDF misalnya itu kan sama-sama yang pasti file PDF-nya bisa kebuka gitu kan. Nah,
atau apa fungsi-fungsi yang tidak terlalu penting lainnya lah itu ya. Ya memang definisi fungsi penting dan tidak penting ini memang harus disesuaikan lagi dengan experience para usernya sih memang. Jadi agak sulit ya memang kalau misalnya kita tidak ketemu dengan real case ya untuk mendefinisikan mana requirement yang benar-benar penting dan mana requirement yang tidak penting. Tapi nanti ketika teman-teman menjalankan proses analisis ya setelah elicitation, teman-teman akan paham gitu ya, bagaimana caranya kita melihat ya hasil dari wawancara misalnya, kok ini nggak penting banget sih fungsinya gitu ya, kenapa tiba-tiba di request, nah gitu-gitulah kira-kira ya. Nah, artinya kalau teman-teman sudah bisa apa menangkap hal seperti itu, artinya teman-teman udah bisa menangkap gap ya antara kebutuhan mana yang penting, mana yang tidak. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah specification. Ya. Jadi setelah hasil wawancara tadi misalnya ya, kita analisa, lalu kita terjemahkan itu menjadi suatu specification di mana nanti fungsi-fungsi yang akan dibuat oleh komputer itu nanti akan lebih terorganisir. Nah, di sini intinya di fase specification ini adalah melakukan proses translating ya, translate dari apa yang user inginkan menjadi suatu requirement atau diagram yang cocok untuk menggambarkan semua requirement yang diinginkan user itu ya secara komprehensif dan bisa kita lihat bersamaan. Nah, biasanya di specification ini kalau pendekatannya berorientasi objek, kita bisa mulai dengan menggambarkan use case diagram di specification. Artinya setiap kebutuhan dari user tadi sudah kita analisa, kita udah dapatkan mana yang prioritas, mana yang memang dibutuhkan, mana yang tidak, mana yang memang sesuai dengan SOP perusahaan, mana yang tidak, dan seterusnya. Lalu kita buat menjadi suatu diagram yang mana itu bisa menggambarkan si kebutuhan itu secara komprehensif ya, dan nanti bisa untuk dilihat semua orang. Ya. Salah satu contohnya kalau menggunakan pendekatan object oriented adalah menggunakan use case diagram gitu ya. Nah, lalu tahapan keempat dari proses eh, development itu requirement development adalah validation. Validation di sini adalah kita harus melakukan suatu konfirmasi terhadap semua requirement yang tadi kita udah berhasil ambil ya. Nah, nanti kita melakukan validasi ke siapa? Kita lakukan validasi ke user, kita juga lakukan validasi ke customer gitu ya. Kemudian kita juga lakukan validasi apakah fungsi-fungsi yang ada ini akan mendukung kebutuhan bisnis gitu ya. Nah, intinya aktivitas validation ini memiliki dua hal penting. Yang pertama adalah melakukan review dari requirement yang kita buat tadi gitu ya, dan dan bisa memperbaiki dari apa kesalahan yang memang ada dan bisa nanti dilakukan perbaikan ya terhadap fungsi-fungsi yang memang mungkin masih salah gitu ya yang kita tuliskan dalam dokumen misalnya. Lalu yang kedua adalah di proses validation ini ya kita bisa mendevelop suatu bentuk skenario testing ya. Karena memang dalam pengujian perangkat lunak ya, perangkat lunak itu diuji berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi pengujian perangkat lunak itu akan diuji berdasarkan spesifikasinya gitu ya. Sehingga dokumen yang kita buat ya, dokumen specification ini akan dituangkan ke dalam SRS tadi ya, software requirement specification ya, tertuang dalam SRS. Nanti SRS itu akan digunakan untuk menguji perangkat lunak ya. Jadi kita bisa membuat skenario uji dulu dari SRS ini gitu ya. Di mana nanti saat perangkat lunak itu udah jadi, maka untuk mengetahui apakah perangkat lunak ini udah sesuai atau tidak bagi perusahaan kita harus cek dari SRS-nya. Jadi yang pertama kita bisa melakukan perbaikan atau penambahan dari fitur-fitur yang mau dibuat.
Yang kedua, intinya adalah kita bisa mendesain skenario untuk pengujian nantinya ya. Pengujian yang bisa kita lakukan skenarionya di awal itu adalah mengenai acceptance test. Jadi nanti acceptance test itu kita definisikan di awal. Jadi apa apa syarat perangkat lunak ini bisa kita terima? Nah, itu misalnya pertama fungsi sudah jalan. Yang kedua security sudah baik dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa definisikan dulu ya di awal dengan user atau dengan customer apa saja sih kriteria yang kita harus sepakati bersama ya. Di mana perangkat lunak ini apabila nantinya udah jadi, maka perangkat lunak ini siap untuk diserahkan gitu ya. Sehingga nanti tidak muter-muter gitu ya kayak ada yang kurang ini, kurang itu dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu kita bisa lakukan acceptance test, kita bisa develop ya skenario testingnya, di mana skenario testing itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah disepakati di dalam dokumen SRS gitu ya. Di SRS itu dibuat di sini ya, di specification ini. Nah, bagaimana agar requirement development yang kita lakukan itu bisa baik ya, bisa sukses, maka kita harus lakukan iterasi gitu ya. Iterasi itu maksudnya mungkin tidak cukup satu kali kita lakukan elicitation gitu ya. Tidak cukup sekali juga kita analisis, tidak cukup sekali juga kita gambarkan hasil analisis itu ke dalam dokumen SRS gitu ya, tidak cukup sekali juga kita validasi. Namun bisa jadi kita lakukan itu berkali-kali. Pertama kita wawancara, kita lakukan analisis. Dari analisis kita masukin ke dokumen SRS, kita validasi. Bisa jadi kita lakukan lagi observasi misalnya, atau kita lakukan lagi workshop, atau kita lakukan lagi wawancara lagi misalnya, karena kita masih belum yakin terhadap kebutuhan-kebutuhan ini, atau kebutuhan-kebutuhan itu ternyata setelah divalidasi masih kurang gitu ya, maka kita harus perbaiki gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak tidak cukup nih wawancara tuh cuman satu kali gitu ya, apalagi cuman wawancaranya cuman 2 jam untuk usernya satu doang misalnya. Padahal aplikasi ini digunakan oleh 5 user gitu ya, 5 kelas user misalnya. Jadi iteration is a key to requirement development success. Artinya semua yang kita bahas tadi harus dilakukan berulang kali gitu ya. Karena memang tujuannya adalah kita harus memperjelas ya apa aja kebutuhan-kebutuhan dari user. Oke, selanjutnya adalah requirement management. Nah, dari serangkaian requirement development tadi, ada beberapa hal yang harus kita manage ya, yang harus kita atur agar requirement development tadi berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu aktivitas yang dilakukan dalam requirement management adalah mendefinisikan dasar dari requirement gitu ya. Jadi kita harus mengetahui saat kita melakukan requirement kita itu ingin mendapatkan apa sih gitu ya dari user atau dari para stakeholder gitu ya. Nah, di mana kita harus tahu bahwa inti daripada requirement itu adalah mendapatkan nilai fungsional requirement dan non fungsional requirement gitu ya. Karena memang fungsional requirement itu adalah fungsi yang harus ada di aplikasi dan non fungsional requirement adalah eh, semua environment yang akan terkait untuk menjalankan fungsi itu. Ya, jadi kita harus tahu dasar dari tujuan kita melakukan requirement. Lalu yang kedua, kita harus bisa melakukan proses evaluasi yang baik gitu ya. Jadi dalam melakukan requirement itu bisa jadi di tengah jalan itu ada perubahan permintaan kebutuhan gitu atau requirement change di sini. Ya. Nah, namun perubahan yang diminta itu kadangkala memang masih sesuai dengan batas atau bahkan di luar batas. Nah, kita harus bisa memanage itu gitu ya. Mana permintaan yang bisa kita akomodasi, mana permintaan yang mungkin tidak kita bisa setujui. Jadi jangan menjadi yes man ibaratnya di sini ya. Jangan apa-apa kalau diminta itu diiyain ya. Tapi kita harus lihat dari banyak hal gitu ya.
Misalnya kita lihat dari bisnis rule, misalnya dari SOP perusahaan, kita lihat dari sisi security-nya misalnya ya. Kita lihat dari ya berbagai macam aspek lah gitu yang ada di perusahaan itu. Kemudian kalau misalnya di fase requirement itu kita punya batas waktu, maka usahakan mengerjakan itu sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi jangan terlalu lama dan hal-hal yang dikerjakan pun, apabila memang sudah didapatkan hasilnya maka bisa melanjutkan ke hal yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus bisa bernegosiasi terhadap user atau terhadap stakeholder mengenai requirement yang memang sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Nah, di mana memang, apabila ada perubahan dari requirement maka akan berimbas pada waktu pengerjaan aplikasi. Maka kita harus bisa menyampaikan itu gitu ya kepada, konsumen gitu ya, atau kepada stakeholder. Karena apabila perubahan requirement itu terjadi di saat aplikasi sedang di-develop atau sedang dibangun, itu memang akan membutuhkan waktu tambahan gitu ya. Dan tidak jarang pula apabila permintaan itu mayor ya atau dominan, maka ada penambahan biaya juga di situ ya. Nah, lalu berikutnya kita harus bisa menjaga apa yang kita tadi lakukan gitu ya, di fase requirement, apa yang kita definisikan fungsi-fungsi di fase requirement itu memang terimplementasikan dengan baik nantinya gitu ya. Jangan sampai nanti ada requirement yang kurang gitu ya, atau bahkan ada aplikasi yang jadi tapi requirement-nya nggak ada gitu. Kemudian, selanjutnya kita bisa melakukan suatu hubungan ya antara requirement dengan desain, kode, dan testing gitu ya. Jadi ini masih relate dengan yang tadi gitu ya. Jadi artinya jangan sampai nanti ada requirement yang ternyata tidak bisa didesain dan impossible untuk di-coding ya. Nah, jadi kita harus, benar-benar menjaga si requirement ini memang masuk akal ya, intinya itu. Lalu yang terakhir itu kita harus bisa men-tracking requirement status, artinya, jangan sampai requirement yang ada itu, apa ya, terjadi berulang kali. Artinya hari ini mintanya A, besok mintanya B, lusa mintanya A lagi untuk suatu problem yang sama, gitu ya. Nah, kita harus bisa meng-keep itu, ya. Dan kita juga harus bisa mengedukasi user bahwa apabila suatu requirement itu udah kita sepakati, maka sebaiknya tidak boleh ada lagi perubahan dari requirement ya. Apalagi requirement yang galau tadi ya. Pertama mintanya A, kedua mintanya B, nanti balik lagi ke A, habis itu ke C, padahal kita ngomongin masalah yang sama. Nah, artinya kita harus bisa apa mengedukasi user, agar mereka juga care atau peduli dengan requirement yang kita sudah, ambil tadi gitu ya. Nah, yang perlu diingat itu adalah every project has requirement. Nah, di sini artinya tidak ada yang namanya atur-atur aja gitu ya, atau bikin aplikasi sekarangmu aja itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau ada yang namanya pembangunan perangkat lunak, ya di mana itu akan diwujudkan dalam satu proyek, maka dalam proyek pembangunan perangkat lunak itu pasti ada requirement. Jadi requirement ini adalah hal yang pasti gitu ya, dan hal yang paling awal dilakukan, ya bahkan ada juga, SDLC di mana yang dilakukan itu adalah requirement dulu gitu ya. Baru dia menentukan project plan. Jadi project plan-nya terakhir. Jadi requirement dulu, kemudian baru project plan ya. Karena di project plan itu nanti akan dimasukkan fungsi-fungsi apa saja yang memang akan dibuat di perusahaan, di mana nanti di project plan itu nanti akan lebih jelas menggambarkan kebutuhan-kebutuhan non teknis ya. Misalnya berapa lama pengerjaannya, berapa dibutuhkan programmernya, dan berapa harga aplikasinya.
Nah, ada beberapa kesalahan-kesalahan sih gitu ya, yang biasanya terjadi ya dalam fase requirement gitu ya. Dan ada beberapa resiko-resiko juga yang mungkin bisa kita jadikan apa, jadikan patokan gitu ya saat kita melakukan requirement. Nah, jadi misalnya kita melakukan requirement nih ya, udah selesai kita lakukan, kemudian ternyata ada yang salah, artinya kita harus ulang kembali. Nah, biasanya kalau masih fase di requirement kita lakukan kesalahan dan kita ulang, itu sebenarnya sudah memakan waktu cost ya, sekitar 30 sampai 50% dari keseluruhan development cost. Ya, development cost itu tidak hanya requirement ya. Ada requirement, ada desain, ada code ya, ada testing ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, namun apabila gagal di fase requirement, artinya requirement udah dikerjakan, udah desain, udah coding, udah testing, ternyata aplikasi yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh organisasi, maka itu akan memakan cost sekitar 75 sampai 85% dari development cost. Jadi mahal banget harga yang dibayarkan apabila kita gagal dalam melakukan proses requirement. Karena ketika requirement udah terjadi, aplikasi sudah dibuat, berarti kan programmernya harus dibayar gitu ya. Software desainernya harus dibayar, sistem analisnya harus dibayar, semua harus dibayar. Dalam waktu pengerjaan itu ada biaya konsumsi, listrik, air, internet, dan lain-lain. Semua itu harus dibayar. Dan kalau ternyata aplikasinya tidak sesuai, maka uang yang dibayarkan itu ya nggak bisa balik lagi gitu ya. Nah, ini analoginya seperti ya kita mau bangun jembatan, ternyata jembatannya udah jadi, ternyata memang yang dibutuhkan bukan jembatan, yaitu jalan ya. Artinya kan semua yang dikerjakan untuk membangun jembatan, bayar bahan bangunannya, bayar apa pekerja untuk pembangunan jembatan dan lain-lainnya itu kan udah dibayarkan semua tuh dan itu tidak bisa dikembalikan uangnya gitu ya. Nah, ini banyak sih terjadi gitu ya di mana memang requirement ini dilakukan dengan sangat buruk gitu ya. Jadi memang banyak orang yang masih menganggap bahwa requirement ini tidak penting-penting banget padahal dalam pengembangan perangkat lunak ya requirement ini juga termasuk fase yang sakral gitu ya. Di beberapa apa di beberapa perusahaan ya di mana produknya adalah software dan mereka memang paham mengenai masa requirement ini, mereka akan menjaga gitu ya. Nah, beda ceritanya dengan perusahaan-perusahaan kecil yang selalu menjadi tumbal gitu ya. Tumbal itu artinya ada proyek besar dari perusahaan besar nanti disubkonkan lagi ke perusahaan kecil, nanti disubkonkan lagi dan seterusnya gitu ya. Akhirnya menerima sub gitu ya. Nah, itu mereka biasanya berorientasinya pada produk, artinya hanya memikirkan codingannya aja, produknya gimana tanpa memikirkan apakah produk yang dibuat ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Nah, ini banyak sekali ya terjadi di perusahaan-perusahaan software developer yang memang apa tingkat bawah gitu ya. Di mana mereka tidak mementingkan requirement gitu ya. Yang mereka pentingkan adalah banyaknya project dan bagaimana kelangsungan hidup perusahaan. Udah hampir situ doang gitu ya. Ya itu banyak banget ya terjadi. Bahkan tidak sedikit pula perusahaan kayak gini memiliki yang namanya superhero ya. Artinya satu orang itu mengerjakan pekerjaan satu departemen IT. Jadi dia sebagai programmernya, dia sebagai sistem analisnya, dia sebagai testernya, dan dia sebagai semuanya gitu ya. Itu ada gitu ya. Nah, ada hal-hal lain yang menyebabkan mengapa sih requirement itu bisa buruk gitu ya. Salah satunya adalah karena kurangnya keterlibatan user. Artinya kadang-kadang user itu kita memang perlu edukasi gitu ya. User itu cenderung apa? Hanya bisa menyuruh aja, pokoknya aplikasinya jadi saya nggak mau tahu ya. Ya ternyata kan memang tidak bisa begitu gitu ya. Dalam pembangunan perangkat lunak, maka di fase requirement ini ada dua orang yang terlibat ya, yaitu dari developer dan dari sisi user atau customer. Nah, di mana kita kita itu harus bekerja bersama gitu ya.
Jadi saya membuatkan aplikasi untuk Anda, di mana nanti aplikasi itu akan mempermudah pekerjaan Anda dan meningkatkan bisnis Anda. Lalu Anda membayar saya, artinya kita itu sebenarnya bekerja sama untuk tujuan yang sama gitu ya. Anda mendapatkan aplikasi yang benar, saya mendapatkan uang gitu ya. Dan pekerjaan saya memang udah sesuai, artinya itu gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini masih susah ya. Kalau di Indonesia itu user masih sering banyak apa merasa bahwa si developer itu kayaknya udah tahu aja yang mau mereka butuhkan apa, padahal nggak juga gitu ya. Tetap user itu harus terlibat. Nah, dan kita harus edukasi mereka gitu ya. Kita harus mengedukasi si user ini bagaimana mereka harus terlibat dalam kesuksesan pembangunan perangkat lunak gitu ya. Dan biasanya ya user itu memang tidak berani mengambil keputusan karena memang ada tekanan dari atasan. Artinya banyak sebenarnya orang-orang yang udah mulai paham bahwa dalam membangun perangkat lunak itu adanya interaksi antara developer dan customer gitu ya. Namun biasanya orang yang ditugaskan di sisi customer ya, itu, dipikul apa, menanggung resiko gitu ya. Contohnya misalnya gini ya, misalnya saya nih, saya terlibat di proyek ICT Telkom ya, saya sebagai user ya, atau konsumen. Nah, saat suatu fitur itu diselesaikan oleh Telkom, nah saya agak ragu untuk menandatangani apakah fungsi ini udah sesuai atau tidak ya. Karena memang kalau ternyata hasil akhirnya tidak sesuai, saya bisa kena marah sama atasan saya gitu ya. Ya untung kalau misalnya digaji ya, dibayar untuk itu ya, nah ini gratis gitu ya. Nah itu juga malas gitu ya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu meminta karyawannya, di mana karyawannya itu diminta untuk standby terhadap proyek IT, tapi dia tidak dapat uang tambahan atau honor tambahan untuk menghadapi itu. Otomatis resiko yang dia hadapi tidak setimpal dengan apa yang dia terima gitu ya. Dan itu males banget. Ya ini jangan sampai tersebar videonya. Nah lalu ada hal lain yang menyebabkan requirement itu buruk, yaitu memang rencananya tidak tepat dan permintaan yang mustahil ya. Jadi banyak juga user yang meminta kebutuhan yang aneh-aneh gitu ya, fitur yang aneh-aneh gitu ya. Atau meminta perangkat lunak ini memang harus jadi besok gitu ya, kayak bangun candi gitu ya. Hari ini negosiasi, besok harus jadi ya, nggak mungkin gitu ya. Nah lalu memang banyak juga konsumen yang belum paham teknologi. Jadi permintaan mereka tuh kayak mereka menganggap teknologi itu udah sangat canggih dan bisa mengerjakan apa saja, padahal nggak gitu juga gitu ya. Jadi ada juga yang kayak gitu gitu ya. Nah, lalu memang ada juga yang paling bawah ini banyak gitu ya. Permintaannya banyak tapi nggak punya duit. Ini juga ada gitu ya. Ini terjadi di Indonesia banyak gitu ya. Ya ini mah fenomena yang banyak terjadi di Indonesia gitu ya sebenarnya gitu ya. Walaupun di luar negeri juga ini terjadi, cuman tidak se-absurd ya di Indonesia. Lalu hal lainnya yang menyebabkan requirement itu jelek adalah permintaan yang ambigu. Ya, permintaan yang ambigu ini bisa disebabkan karena komunikasi antara konsumen dengan developer itu lemah gitu ya. Misalnya ketemuannya cuman sebulan sekali gitu ya. Lalu ketika dilakukan proses requirement mereka tidak acuh gitu ya. Susah ditemui dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya kalau ada requirement yang ambigu bisa jadi kita kan punya deadline nih dalam proses requirement. Akhirnya kita mengartikan requirement itu seperti apa yang kita ketahui aja gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu ya. Nah, makanya untuk menghindari requirement yang ambigu ini kita butuh yang namanya proses validasi tadi. Lalu ada yang istilah lain yang namanya gold plating. Ini juga yang menyebabkan requirement menjadi buruk ya. Jadi developer itu menyangka bahwa kalau saya buatkan fitur ini untuk si user, user pasti akan senang karena fitur ini canggih banget dan seterusnya gitu ya. Padahal memang konsumen tidak butuh ya. Atau bahkan konsumen tidak suka dengan fitur yang dibuat itu ya. Nah, ini menjadi hal yang buruk ya. Namanya juga gold plating ya, over service ya dalam istilah kita ya.
Ya gold plating boleh lah gitu ya. Tapi jangan sampai kita membuat sesuatu yang berharga gitu ya, yang seperti emas, tapi tidak disesuaikan lagi dengan kebutuhan usernya. Jadi di sini tuh sebenarnya gold plating boleh bagus, tapi tetap harus dilakukan validasi ke usernya agar apa? Ketika fungsi itu jadi, ya fitur itu jadi canggih dan lain-lain, memang fitur itu dibutuhkan bagi mereka. Gitu ya. Dan jangan lupa di sini everything that you build cost time and money. Jadi apapun yang Anda buat itu pasti akan memerlukan waktu dan uang gitu ya. Jadi jangan terlalu berinisiatif gitu ya untuk membuat suatu fitur, tapi fitur itu ternyata tidak dibutuhkan oleh konsumen. Baik ya seperti itu kira-kira pertemuan ketiga kita mengenai software requirement what, when, and dan who gitu ya. Nah ini baru pengantar aja dan nanti akan kita bahas hal-hal detailnya di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nanti untuk absensinya dituliskan gitu ya, kelas, NIM, dan namanya di kolom komentar ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.